Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dikit lagi dong. Lebaran. Senang apa sedih? Senang apa sedih berpisah dengan bulan Ramadan? Senang atau sedih berpisah dengan 2S? Karena 2S itu memang edisi khusus dipersembahkan dari kakak saya tercinta satu-satunya yang selalu sayang. Irma sedih, kata Irma, yang selalu sayang sama saya. Tadi pagi juga ngasih pesan yang sangat menyentuh hati. Makasih ya Mama Ayah, I love you so much. Aku tuh untuk menggembirakan hati di pagi ini, lihat. Aduh, tuh. Ini hadiah dari kakakku supaya wangi surga. So tahu, emang aku tahu wangi surga. Emang boleh nyium dengan kayak begini? Boleh kali. Positif aja, berbaik sangka aja, asal perputaran jiwanya bener. Belajar yuk sama Mama Ayah. Kemarin aku cekikikan nih nonton ulang. Mana nih si gemes? Gemes. Itu kan, aduh, itu jarum jahitnya Mama. Masih ada sampai sekarang. Masya Allah. Mesin jahit singernya di mana? 1 di Ayah, 2 di Kiki. Oh, Karena Kiki tukang jahit. Supaya iya. bermanfaat, 2 dikasih. Yang 1 disimpan. Nas mau? Enggak? Ini tapi kuat loh. Bayangin. Tahun 1991 sampai sekarang nggak karatan. Tapi ini seperti topik yang kita mau bahas, Nas. Putaran jiwa. Ada porosnya. Kalau ini seakan-akan manusia yang masih kosong, manusia lahir, nanti mati, tumbuh lagi yang model-model begini, warna-warni. Masya Allah. Ini. Hari ini, Beb, aku tuh kita kalau misalnya lagi ketemu sama dokter Felix ya, ditusuk tuh. Terus gue bilang, hati-hati, nariknya hati-hati. Takut pas ditarik, gitu. Kuntilanak dong, kata dia. Hari ini apa ya? halo, ada Ii Sugianto, ada Sebastian Huta Barat. Oke, kita mulai. Hari ini ngebahas soal perputaran jiwa. Ini menarik karena memang membaca simbol-simbol atau makna-makna atau mengaktifkan penglihatan pendengaran hati kita agar supaya bisa mendapatkan esensinya. Karena seperti tadi nih, contoh yang tadi, perputaran jiwa itu kalau definisi secara Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perputaran adalah proses perpindahan atau geraknya sesuatu secara melingkar pada proses, pada porosnya atau titik pusat tertentu sehingga kembali ke posisi semula setelah satu siklus selesai. Konsep perputaran jiwa manusia menggambarkan perjalanan atau siklus jiwa setelah kematian menuju kehidupan lain. Nah, kalau misalnya kita melihat perputaran jiwa berdasarkan pandangan filsafat atau spiritualitas, perputaran jiwa dianggap sebagai proses perkembangan jiwa untuk belajar dan menjadi sempurna. Untuk menjadi sempurna, jiwa ini harus mengalami siklus kehidupan berulang. Dia berpindah dari satu kehidupan ke kehidupan lainnya. Ya. Walaupun menurut ajaran Islam, tidak ada perputaran jiwa atau reinkarnasi atau samsara, filsafat dari India, Hinduism, Buddhism, Jainism, Sikhism. Ini terkait dengan karma, yaitu perbuatan baik dan perbuatan buruk manusia. Ya. Islam mengajarkan bahwa manusia hanya hidup di dunia satu kali. Tapi coba kita lihat, tanpa mendahului, apakah ada gambaran-gambaran dari surat ayat yang mendekati tadi di awal diinformasikan? Kita mulai dari surat 67 ayat 1 dan 2.
Ayah Yang bacakan dulu. Ya, oke. Surat Al-Mulk, Ya. kerajaan. Wow, itu surat yang paling ampuh tahu Mama Ayah. Masa? Mama Ayah nggak tahu. Kenapa? Kalau berkaitan dengan kehidupan dimensi lain, ini tampolannya Mama Ayah. Oh, oke. Ini tampolan yang bikin ketakutan dimensi itu. Oh, oke. Iya. Bacain Mama Ayah. Jadi 67 ayat 1 sampai 2, Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu, yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dia maha perkasa lagi maha pengampun. Kalau surat kerajaan Al-Mulk ini menjadi awal kita bahas terkait dengan perputaran jiwa, sepertinya mengarah ke arah yang sama. Wow. Karena hidup mati kita itu diuji. Kalau tidak, ya kalau hidup satu kali artinya kita bebas merdeka. Suka-suka hidupnya, nggak ada pertanggungjawaban. Sehingga sepertinya ini akan keluar daripada esensi kenapa manusia yang punya jiwa, energi yang tidak akan pernah mati. Mungkin kita punya fisik mati, tetapi energi akan terus berulang-berulang. Betul. Terus surat ayat selanjutnya, Nas, silakan baca. Di surat Al-Baqarah ayat 28. Surat 2 ayat 28. Ini surat yang paling panjang. Al-Baqarah. Iya, 286. Iya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tentang ayat bukti-bukti kekuasaan Tuhan. Mengapa kamu kafir kepada Allah? Padahal kamu tadinya mati. Lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian kamu dimatikan dan dihidupkannya kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Jadi 2 kali mati, 2 kali hidup gitu ya, Nas? Ya. Oke. Ternyata manusia itu punya 2 ajal. Kita bisa baca di surat 6 ayat 2. Ini penggalan-penggalan yang mau kita susun sehingga membentuk sebuah sinopsis. 6 ayat 2. 6 ayat 2. Mama Ayah, aku udah dapet Al-An'am, binatang ternak. Betul. Aku bacakan apa Mama Ayah? Ya, Nas bacain. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tentang dalil-dalil keesaan Allah. Dialah yang menciptakan kamu dari tanah. Sesudah itu ditentukan ajal kematianmu. Dan ada lagi suatu ajal yang ditentukan untuk kebangkitan yang ada pada sisinya. Yang dia sendirilah mengetahuinya. Kemudian kamu masih ragu-ragu tentang berbangkit itu. Oke, kita balik lagi ke surat Al-Baqarah ayat 56. Aku bacain. Ya. Setelah itu kami bangkitkan kamu sesudah kamu mati supaya kamu bersyukur. Jadi kalau kita mau balik ke pandangan filsafat terkait dengan spiritualitas, betul, perbuatan karma baik atau buruk itu harus ada imbalan, atau kita bentuknya bersyukur, atau kita bisa melihat bagaimana pertanggungjawaban kita hidup di dunia. Karena ketika Allah menciptakan seorang manusia yang katanya sempurna, seharusnya kita bisa mempertanggungjawabkan itu di antara kehidupan makhluk-makhluk lainnya. Kemudian saya akan kasih surat 31 ayat 28. Bahwa kita itu dibangkitkan kembali dengan satu jiwa, Nas. 31 ayat 28. 31, 28. Dah. Siapa baca? Nas. Ini surat Luqman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tentang kekuasaan Allah adalah mutlak dan akibat pengingkaran terhadapnya.
Di ayat 28 tertulis begini. Tidaklah Allah menciptakan dan membangkitkan kamu dari dalam kubur itu, melainkan hanyalah seperti menciptakan dan membangkitkan satu jiwa saja. Sesungguhnya Allah Maha mendengar, lagi Maha melihat. Jadi menurut Nas bagaimana kalau sampai di situ? Dari ayat pertama sampai di situ. Aku Gambarannya pernah, apa? ya, aku pernah berbicara sama cendekiawan Muslim. Aku tidak usah menyebutkan namanya ya, karena beliau mengatakan bahwa masih hidup orangnya. Beliau mengatakan bahwa tidak bisa Syahnas berbicara tentang itu di publik, sehingga itu mesti ada di ruang-ruang tertutup. Kemudian itu pun dipesankan sama cendekiawan Muslim yang sudah meninggal. Mama Ayah tahu, salah satu guruku yang udah meninggal. Yang Mama Ayah tuh senang banget waktu meninggal, semua orang pada ngedoain semua agama. Nah, Ayah mau begitu juga gitu. Mama Ayah kan tabita penyenan gitu ya. Kalau yang ada begitu-begitu, Ayah mau begitu. Nah, beliau juga mengatakan hal yang sama. Apa yang dikatakan dua cendekiawan Muslim baik yang hidup maupun yang meninggal, dua guru saya ini, beliau mengatakan gini, kita itu bukan kaset baru loh. Kamu tahu dari mana kaset yang ada di dalam jiwamu itu baru? Itu kasetnya kaset bekas kali. Kan mesti nangkep ya, kayak begitu kalimatnya. Terus aku bilang, kenapa ini nggak pernah dibahas? Nah itu jawabannya itu. Nggak bisa. Nggak semua orang akan terbuka dengan enaknya menerima ini. Dan baliknya ujungnya ya nafsi-nafsi masing-masing aja. Gitu Mama Ayah. Jadi sebetulnya apa yang disampaikan Mama Ayah, you are talking the same page with them gitu. Gitu. Karena apa yang disampaikan tadi, mau itu kaset rusak, kaset bekas, atau dia bentuknya botol plastik kosong diisi ulang, atau dia adalah botol lama yang tidak diisi apa-apa, itu bisa menjadi perumpamaan sebetulnya. Surat 7 ayat 25, Nas. 7:25. Iya. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah surah Al-A'raf, tempat tertinggi, tentang permusuhan dan godaan syaitan terhadap manusia. Di ayat 25 tertulis seperti ini. Allah berfirman, di bumi ini kamu hidup dan di bumi ini kamu mati. Dan dari bumi itu pula kamu akan dibangkitkan. Oke. Jadi proses hidup mati dibangkitkan ya di bumi. Dan itu diperjelas lagi di surat 79 ayat 13-14. Ayah bacakan, sesungguhnya pengembalian itu hanyalah dengan satu kali tiupan saja. Maka dengan serta-merta mereka hidup kembali di permukaan bumi. An-Nazi'at. Dan Allah juga memberikan gambaran perumpamaan di alam semesta. Di surat 55 ayat 17. Surat 55 ayat 17 berbunyi bahwa Tuhan yang memelihara kedua tempat terbit matahari dan Tuhan yang memelihara kedua tempat terbenamnya. Ini perumpamaan kalau terbit matahari adalah kehidupan baru, kesadaran baru, sesuatu proses baru, tetapi kalau Allah memelihara juga tempat terbenamnya matahari, itu pun menjadi penjagaannya. Jadi proses itu menjadi hal yang sebetulnya bukan begitu saja, ada yang mau disampaikan. Kenapa persoalan yang kita bahas ini menjadi konteksnya lebih privasi atau privat, tidak bisa dibicarakan publik? Tetapi yang menggodaku selalu ketika membuka Quran, ada bahasa-bahasa yang dia harus bisa
menceritakan maunya kemana ini arahnya kalimatnya. Mm-mm. Tapi setelah bongkar, nggak usah jauh-jauh. Di surat Al-Baqarah, ayat 2-3 di awal ketika kita buka Quran setelah Al-Fatihah, dia sudah memberikan signing ini. Sign adalah Allah mengatakan kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi manusia yang takwa. Ada petunjuk, ada takwa. Yang ketiganya dia mengatakan, mereka yang beriman, artinya mereka yang yakin kepada yang goib. Satu, dia mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki. Dan kalau kita bicara goib, artinya sesuatu yang bersifat hari kiamat, takdir, Allah goib, malaikat goib yang kita yakini di rukun iman. Jadi kalau misalnya kita tidak mencari tahu lebih jelas secara kafah ini Al-Quran, kok sepertinya saya mengganjal untuk tidak bisa menyelesaikan tugasku. Sebetulnya siklus manusia ini mau dibawa kemana? Kalau itu menurut persepsiku. Jadi kalau ini dibicarakan di ruang publik, silakan aja untuk mendengar. Boleh pro kontra, tidak apa-apa. Tapi ini yang tertulis yang coba untuk saya dan Nas, kami berdua untuk menjelaskan. Begitu ya? Oke. Janjinya Allah. 10 ayat 4, Nas. 10 ayat 4, baik. Mama Ayah, sebelum Nas lupa, banyak teman-teman yang minta, Mama Ayah berkenan nggak sih kalau misalnya, kan itu dibuang-buangin apa di clipping tuh yang 2S ini? Clipping dong. Kenapa? Kalau misalnya ada yang mau mesen gimana caranya, itu banyak yang DM ke Nas loh yang. Iya. Mereka tanya. Dari awal. Mereka nanya kalau misalnya mereka mau pesen bagaimana caranya. Nanti Mama Ayah tulis ya di caption. Nanti aku invite, aku kolaborasi ya. Karena banyak yang nanya di DM aku. Ya ampun, ini kan tulisan 2 jam. Dan itu iya, dan itu mereka mau, banyak yang mau. Ada kali Iis mau. Tuh. Ini tulisan tangan yang ini. Dan mereka nggak mau, iya, dan mereka nggak mau ketikan. Tuh kan banyak maunya tuh tulisan tanganmu. Gimana caranya nanti Mama Ayah pengumuman sendiri ya. Wah ya udah, boleh nanti sama Nas di ngaji dan tafsir aja coba. Tapi tulisannya ini ya, tulisanku sendiri. Iya. Kadang-kadang suka nambah. Oke, nanti coba misalkan. Iya, gitu. Oke. Tadi 7 berapa yang? 10 ayat 4. Maaf. Hanya kepadanya, duluan. Hanya kepadanya lah kamu semua akan kembali sebagai janji yang benar daripada Allah. Sesungguhnya Allah menciptakan makhluk pada permulaannya, kemudian mengulanginya, menghidupkannya kembali sesudah berbangkit, agar dia memberikan pembalasan kepada orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan amal soleh dengan adil. Dan untuk orang kafir disediakan minuman air panas, azab yang pedih yang disebabkan kekafiran mereka itu. Jadi memang di surat Yunus ini dijelaskan bahwa dia menciptakan semua makhluk dari permulaan, dia mengulangi kembali, dia membangkitkan kembali, dia matiin lagi, dia bangkitin lagi. Ya apa bedanya sama karma? Perbuatan baik kita akan ditakar, akan dihisap, perbuatan buruk kita pun akan mendapatkan balasan. Tapi yang sempat kita bahas, kalau kita dibahas kejahatan, hanya dibalas 1 kali. Pernah melakukan kejahatan sekali, masih ingat kan Nas? Dibalasnya sekali. Tapi kalau kita berbuat kebaikan, tapi dia bisa berlimpah-limpah memberikan balasannya. Betul. Nah itulah hitungan-hitungan yang kita nggak bisa mengikuti, tapi gambarannya tuh sepertinya hampir mengikuti sama dengan urusan karma. Mama Ayah, ini kok tiba-tiba nyambung ya. Nas itu Pak tanpa menyebutkan kegiatannya ya, akan tetapi melakukan sebuah bedah dengan ada Pak Yai gitu baru tadi pagi. Nah, kemudian mengatakan hal yang sama. Terus begini. Ingat ya, tidak ada doa yang tidak dikabulkan.
Jadi ketika ada orang melakukan perputaran jiwa dan digenapkan rezekinya, dipanggil pulang lagi ke kampung ilahi, kemudian mendapat yang tadi Mama Ayah, sistem kabur tuai. Apa yang dia tanam itu yang dituai, itu yang dipanen. Betul. Kemudian si Fulan bin Fulan ini bertanya gitu ya, ini kenapa hadiahnya berlebih banget ya? Kayaknya saya waktu ngerjain nggak segini-gini, ya ini berlimpah banget ya. Terus jawabannya adalah karena ini yang ditunda. Ini sesuatu yang kamu nggak dapat. Baru dikasih sekarang. Terus dipikir-pikir, iya ya. Wah, Allah tuh emang baik banget, keren banget, jatuh cinta banget. Ya Allah, duhai Rob, gitu loh. Sebegitunya loh cinta sama manusia. Betul-betul dijagain. Terus kata profesor yang temennya Mama Ayah yang ahli perlangitan, bintang, astronomi. Permana Premadi. Prof. Nana. Prof. Nana bilang bahwa kita tuh dijagain loh Ayah gitu loh. Dan kita tuh betul-betul terberkahi gitu ya. Nah itu benar dijagain, terberkahi, dan diputer dengan jiwa ini. Intinya tuh Mama Ayah mau kemana nih gitu loh. Paham kan kalimatku? Intinya mau kemana? Kan katanya mau diajak buat main, dalam tanda kutip ya, diajak buat main. Karena malaikat sangat robot, sangat nurut. Ribuan tahun, jutaan tahun begitu aja ruku. Dengan bacaan ruku enggak melenceng sedikit pun, atau misalnya berdiri aduh bonyok ini bokongku yo, gitu enggak ada gitu ya. Terus aja begitu. Pokoknya senurut-nurutnya ciptaan Allah yaitu malaikat. Kemudian kalau dibilang sepinter-pinternya kan sebetulnya jin. Karena diciptakan dari api dan lebih tua dari manusia. Tapi seotak-otak bisa mikir, ya manusia. Karena tanpa batas. Ketika ditarik nih benang merahnya ke topik hari ini mengenai perputaran jiwa, arahnya mau kemana nih wadahnya nih Mama Ayah? Wadahnya tidak pernah mendapatkan gambaran secara pasti. Tetapi yang mau disampaikan di kitab suci manapun, bahwa setiap perbuatan kita ada pertanggungjawabannya. Dan yang masih bisa untuk diikuti, baik secara ilmu pengetahuan, hanya sebatas di bumi saja, yang masih bisa dipelajari. Keluar daripada Bima Sakti, sepertinya kita ilmu pengetahuan belum nembus. Ada planet lain seperti bumi melalui apa istilahnya tuh? Teleskop. Bukan teleskop, ada apa gitu yang spesial buat melihat jangkauan ini. Ada planet biru tapi yang seperti bumi. Tapi itu jauh sekali letaknya, baru sampai informasinya itu. Jadi yang mau disampaikan di sini bahwa yang penting awalnya setiap perbuatan ada pertanggungjawabannya. Mau dibawa kemana? Nggak tahu. Al-Quran tidak menjelaskan. Tetapi hidup mati kita di bumi, mau ngasih tahu begitu di Quran. Sekarang, surga neraka itu sekarang. Perhatiin nggak? Makanya ada surat yang mengatakan, kamu punya penglihatan, kamu nggak pakai. Kamu punya pendengaran, kamu nggak pakai. Kamu punya hati, nggak pakai. Kamu bukan buta mata, tapi buta hati. Ada nanti ayatnya dikasih tahu. Menariknya bahwa pengulangan yang Allah janjikan, karena Allah aku udah ketemu, maaf aku potong ya sayang, namanya teleskop astronomi, bukan teropong biasa. Kalau teropong biasa kan binokular kan, kalau ini teleskop bumi namanya teropong spotting scope. Ya itu nama alat yang bisa menjangkau agak sedikit keluar dari kita punya jalur Bima Saktinya. Betul. Lanjut Mama Ayah. Jadi yang menariknya lagi, ketika Allah mengatakan di surat 56 ayat 61, ini kayak cerita nih yang kita bahas, tapi ceritanya itu ayat, ini bukan persepsi saya, bahwa dia akan menggantikan yang serupa. 5661.
56 itu apa ya? Wakiyah ya? Iya betul. 5661. Kubacakan. Iya. Untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu. Serupa tapi tidak sama kan judulnya ini. Di dalam dunia. Dan menciptakan kamu kelak di akhirat dengan keadaan yang tidak kamu ketahui. Ada dua. Kalau orang tidak mendapatkan karma yang baiknya, dia tidak akan mengenali dirinya sendiri. Tapi kalau misalnya kita karma jelek yang kita dapat, ya kamu nggak kenal siapa diri kamu. Jadi dia memberikan itu. Dan yang menarik lagi di surat ayat selanjutnya, surat 44 ayat 56. Dia di dalam. Tapi dia mati di luar jasadnya. 4456. 4456. Sebagai berikut. Ya. Mereka tidak akan merasakan mati di dalamnya kecuali mati di dunia. Ya. Pelan-pelan. Dia tidak akan merasakan mati di dalamnya kecuali mati di dunia. Artinya apa? Kalau fisik kita memang ada batas waktunya, Ya. jiwa kita itu tetap punya rekaman hati yang tersimpan di Lauh Mahfuz. Betul. Ada di surat Yasin lagi. Coba baca terjemahannya dari ayat awal sampai ayat akhir. Ya. Tapi Allah memelihara mereka dari azab. Jadi kalau misalnya kita hanya mati di dunia tapi tidak mati di dalamnya, artinya ada proses yang tidak nampak oleh mata telanjang kita manusia. Tetapi proses daur ulang itu ternyata terjadi. Ya seperti tadi Nas bilang, Ya. kaset. Atau kalau istilah saya, botol kosong diisi ulang. Begitu. Ya. Kalau misalnya nggak percaya juga, Allah mengatakan yang buta hati itu di dalam dada kamu. Surat 22 ayat 46. Wah, kita kejar-kejaran ayat nih. Ya. 22, 46. Nas dapat nggak? Surat 22 ayat 46. Teman-teman boleh sambil buka. Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi? Karena kita kan urusannya di muka bumi ya. Iya. Hidup kembali di muka bumi. Lalu mereka mempunyai hati, dengan itu mereka dapat memahami, atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar. Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang ada di dalam dada. Ya. Apa yang buta hati di dalam dada? Kita balik lagi, surat 56, ayat 60 sampai 62. Asik nih bolak-balik. 56. 5662. Ya. Dapat? Dapat, Nas? Lagi belakang Mama Ayah ini. Iya, Al-Waqiah. 5. 5662. 56 ayat 60 sampai 62. Oh, 56 dapat dong. Al-Waqiah. Auzu. Aku baca Iya, Al-Waqiah hari kiamat. 60 sampai 62. iya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kami telah menentukan kematian di antara kamu dan kami sekali-kali tidak dapat dikalahkan. Oke. Untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu dalam dunia dan menciptakan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui. Dan sesungguhnya kamu telah mengetahui penciptaan yang pertama. Maka mengapakah kamu tidak mengambil pelajaran untuk penciptaan yang kedua? Cakep ya. Jadi kalau kita tahu bahwa buta hatinya ada proses karma yang mesti kita lakukan, nah senang tuh cari binatang ternak, ada yang batu besi. Mau nggak? Hah? Mau nggak? Mau apa? Mau apa? Mau aja.
Apa lupa? Lupa nanya. Kalau Nggak mau. sebelum masuk ke batu besi, Ah, kita masuk ke 20 ayat 50 dulu. Dikasih intronya deh. Supaya lebih kuat jejakannya. 20-50. 20-50 dapat Toha ya? Yuk. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Musa berkata, Tuhan kami ialah Tuhan yang telah memberikan kepada tiap-tiap sesuatu bentuk kejadiannya. Kemudian memberinya petunjuk. Bentuk kejadiannya. Masih ingat nggak waktu ada proses kematian, terus dia dibalikan dalam kejadiannya, dalam perut ibunya, konsepsi, mulai lagi dari sperma, ketemu dengan sel telur, kemudian dia menjadi darah, daging, dibalut tulang, begitu kan? Masih ingat ya? Jadi bentuk kejadiannya. Terus tingkat kejadiannya, udah bentuk kejadiannya, ada tingkatnya lagi, Nas. 71 ayat 13 sampai 14. Kalau tadi 20-50 bentuk kejadian, nah sekarang kita akan masuk tingkat kejadian. Tingkatan. Ada tingkatannya, kayak manusia juga hidup ada tingkatannya. 71 ayat 13 sampai 14. Ini surat Nuh. Ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 13 sampai 14 ya. Ya. Mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah, padahal Dia sesungguhnya telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan kejadian. Jadi ketika bentuk kejadiannya menjadi bentuk apa, mau botol diisi apa, botol kosong itu bisa menjadi makhluk-makhluk di luar daripada manusia. Itu bentuknya. Ada tingkatannya juga yang tadi Nas sebutkan. Mari kita cek. Bentuk lainnya itu seperti apa yang diinginkan. Bukan diinginkan, yang akan diterima karmanya. Surat 7 ayat 179. Silakan Mama Ayah. Hei, tunggu. 179. Tunggu. Dapat 7-179. Al-A'raf. Kita ya. Ini menarik nih. Kan Nas tukang besi, mestinya Nas bisa nih. Oke. Ini, ya. Barang siapa, dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Betul. Dan mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Nih salah satu contoh. Jadi binatang ternak yang kita lihat itu adalah casing baru dari jiwa-jiwa manusia yang kali. Nggak tahu. Tetapi kalau membahas ayat ini, kok kalau lihat kambing matanya sama manusia, hidungnya sama, mulutnya sama. Cuma bentuknya buruk aja, jelek aja gitu. Lebih cakep manusia. Terus kita lihat lagi. Mau nggak jadi kera atau babi kalau kita mati? Ada nih ayatnya. Surat 5 ayat 60. Al-Maidah. 5:60. Ayat babi, kera dan babi. Katakanlah, apakah aku akan beritakan kepadamu tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya? Ingat loh, ini karma. Buruk pembalasannya dari orang-orang fasik itu di sisi Allah, yaitu orang yang dikutuki dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, dan orang yang menyembah togut, berhala. Berhala itu bukan kalau zaman dulu mungkin berhalanya jelas ada patung. Kita berhala sekarang kan bisa. Berhala perhiasan, macam-macam. Perhiasan, jabatan. Apapun. Hartanya, mau dia kepopulerannya, mau dia punya pekerjaannya. Pokoknya itu
pengalihan terhadap tugasnya sebagai manusia. Berhala-berhalanya. Jadi berhalanya juga ganti modern, songong. Dan orang yang masuk ke karma yang kayak begini, itu selalu ditutup dengan orang yang sombong loh, Nas. Jadi buat apa sih manusia sombong? Karena sombong itu tidak akan masuk ke dalam ihdinas siratal mustaqim. Selalu gitu bunyinya. Terus mau jadi batu besi, coba cek 17 ayat 49 sampai 51. Al-Isra. Nah, ini bagus nih ayatnya nih. Supaya kita waspada terhadap ucapan tindakan kita. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tentang bagaimana cara membantah keingkaran kaum musyrikin. Dan mereka berkata, apakah bila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apa benar-benarkah kami akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk yang baru? Katakanlah, jadilah kamu sekalian batu atau besi, atau suatu makhluk dari makhluk yang tidak mungkin hidup menurut pikiranmu. Maka mereka akan bertanya, siapa yang akan menghidupkan kami kembali? Katakanlah, yang telah menciptakan kamu pada kali yang pertama. Lalu mereka akan menggeleng-gelengkan kepala mereka kepadamu dan berkata, kapan itu akan terjadi? Katakanlah, mudah-mudahan waktu berbangkit itu dekat. Jadi proses kematian sama kehidupan manusia itu kan seperti satu garis tipis yang kita pernah bahas. Dekat. Kita tuh makhluk yang paling lemah. Dikit kena masalah, habis bisa. Bisa. Ketiban apa dalam satu waktu? Bisa. Dalam perjalanan. Oleh karena itu, dengan contoh-contoh bentuk kejadian yang tadi sudah kita bacakan, Allah mengatakan kembali di surat Al-A'raf ayat 57-58, dia mengatakan, dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmatnya atau hujan, hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung dan kami halau ke suatu daerah yang tandus dan kami turunkan hujan. Dia pakai alam semesta lagi nih istilahnya. Ya. Maka kami keluarkan dengan sebab hujan itu berbagai macam buah-buahan, seperti inilah kami membangkitkan orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. Jadi kalau kita balik ke tandan pisang, ya. Kalau kita beli pisang tanduk deh, satu tandan dengan segala macam yang, kalau kawinan tuh kan banyak ya tandan pisang. Ya. Perhatikan, walaupun dia pisang dalam satu tandan yang sama, bentuknya beda. Betul. Itu sama seperti manusia. Dia serupa tapi tidak sama. Apakah itu terjadi harus dengan kematian? Belum tentu. Belum tentu tepat. Bisa jadi kita hidup tapi jiwanya mati. Betul. Terus dia ganti dengan jiwa yang lain. Surat 39 ayat 42. Bapak? Surat 39 ayat 42. Proses hidup, belajar mati itu dari hidup, masih ingat nggak? Iya. Az-Zumar ya Mama Ayah, rombongan-rombongan. Orang yang zalim tidak dapat menghindari siksaan hari kiamat. 42 kan? Syafaat itu adalah semata-mata hak Allah. Allah memegang jiwa orang yang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Iya. Hidup mati belajarnya dari tidur. Tapi membedakan orang mati sama orang tidur adalah kalau orang tidur ruhnya masih ada, tapi jiwanya dipegang. Kalau orang mati, dua-duanya udah dilepas. Atau dipegang juga. Persoalan yang kita mau ngomongin di ayat selanjutnya yang ini adalah ada kalimat bahwa Allah memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Bisa nggak kita bangun tidur, jiwa kita udah orang lain? Bisa. Bisa. Banyak kok.
tempat waktu itu kita bahas, menyebutkan nama seseorang izin. Atau kita lihat di rumah sakit, kayaknya sekarang bukan dia lagi nih. Yang dulu saya kenal, tahu-tahu sudah beda reaksinya. Oleh karena itu, proses transisi silang itu yang tidak terlihat oleh mata manusia. Tetapi kalau kita perhatikan, ini ada di sekeliling kita. Jadi saya bikin nih satu diagram yang belum selesai nih, tadi pagi. Bahwa pertanyaannya begini nih, pertanyaannya menggelitik. Kalau di surat 17 ayat 70, Allah mengatakan dia menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling mulia di atas semua makhluk ciptaannya. Artinya posisi manusia itu adalah menempati hierarki yang tertinggi. Kenapa hierarki tertinggi? Karena kita adalah manifestasinya Tuhan, karena kita adalah teman bermainnya. Maksudnya teman bermain bagaimana? Karena kita dikasih senjata yang paling ampuh, yaitu otak. Otak berpikir kita tidak punya limit, tidak punya batasan. Jadi tidak ada istilah semakin kita berpikir mencari Tuhan, kita menjadi gila. Tidak mungkin. Karena harus bongkar pasang, mindsetnya bongkar pasang. Dengan statement tadi di surat 1770, saya jadi bertanya, kalau Allah menciptakan manusia dengan hierarki tertinggi, kenapa Allah bisa menciptakan bayi lahir dengan tidak punya telinga? Atau otak kepalanya terbuka? Kenapa masih banyak anak Down syndrome? Kenapa ada anak atau bayi yang lahir nggak punya kaki, nggak punya tangan, jantungnya bisa nempel, 2 fisik dengan 1 jantung? Itu menjadi pertanyaan saya. Kalau gitu Allah saya nggak hebat dong. Saya bertanya begitu, menggelitik saya gitu pikirannya. Artinya, dari pertanyaan yang menggelitik itu, saya mencoba untuk membongkar ulang lagi. Kalau posisinya manusia adalah hierarki tertinggi, dan dia bisa menciptakan manusia sebaik-baiknya, boleh baca surat 95 ayat 4. Nanti ini jawabannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini surah Atin. Ayat 4 itu tentang manusia diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Dia menciptakan manusia dengan bentuk sebaik-baiknya. Ayat 5-nya, Nas. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, neraka. Mulai masuk ya. Kemudian tempat yang serendah-rendahnya tuh maksudnya bagaimana ya? Kan otak saya bertanya kembali. Saya harus cari jawabannya. Bongkar pasang, kemudian saya ketemu di Al-Baqarah. Kembali kita ke depan. Ayat 126. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa. Dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduk yang beriman di antara mereka kepada Allah. Dan hari kemudian, Allah berfirman, dan kepada orang yang kafir pun aku beri kesenangan sementara. Kemudian aku paksa dia menjalani siksa neraka. Dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Bayangin, kalau kita manusia yang sempurna dikasih otak yang tidak ada limitnya, tidak ada batasnya. Kemudian kita mempunyai perilaku yang buruk dalam hidup. Katakanlah pinjam istilah karma dari Hinduism. Perbuatan buruk kita, akhirnya kita harus menerima konsekuensi hisab kita. Ditaruh di tempat kembali yang serendah-rendahnya dan seburuk-buruknya. Tahu-tahu saya jadi cacing misalnya. Dari Soraya yang punya otak bisa berpikir tanpa limit, kemudian saya mendapatkan casing seperti cacing yang tidak bisa mengaktifkan cara berpikir manusia. Itulah sebetulnya neraka. Betul, tepat. Kita tidak bisa merasakan sampai kita bisa masuk ke dalam situ, tapi ya auzubillah min zalik.
Masa iya derajat kita diturunkan dari yang hierarki tertinggi? Oleh karena itu, ketika Allah menciptakan manusia dalam beberapa tingkatan di 7114 tadi, dan kita di surat 86 ayat 5 sampai 10 mengatakan, perhatikan bagaimana Dia menciptakan kamu. Kemudian surat 82 ayat 5 sampai 9 bahwa tumbuh yang seimbang, kita mengerjakan amal soleh, tidak berdusta, surat 98 ayat 7, karena Allah hakim sebaik-baiknya. Kalau misalnya kita anggap mau jadi manusia lagi dia Allah, tapi sepanjang hidup dia nggak bermanfaat, mendingan kamu saya jadiin sapi aja. Dari bermanfaat. Saat Idul Adha kepotong. Kulit, tenaga, susu, daging, segala macam. Dengan demikian, ketika dikembalikan lagi, surat 36 ayat 68. Yuk kita buka Yasin kembali. Tiga, 668. Dia janji loh. Allah janji. Jadi kita lagi mempelajari janjinya Allah. Dan ada waktunya nanti kita minta pembuktian itu. Karena itu haknya kita. Sekarang kita penuhi haknya Allah. Maunya bagaimana? Aturan mainnya bagaimana? Supaya kita nggak keluar jalur. Aku dapat 3668 Mama Ayah. Oke. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada kejadiannya. Maka apakah mereka tidak memikirkan? Yang dimaksudkan kejadian itu kan, masih ingat nggak surat 22 ayat 5, Nas? Jadi sambungannya kejadian itu adalah yang dimaksudkan Yasin. Penjelasan selanjutnya yang lebih clear di 22 ayat 5. Mas pernah baca waktu itu yang urusan darah. Nih, ayo bacain. Ya. Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan dari kubur, maka ketahuilah sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging, yang sempurna kejadiannya dan tidak sempurna kejadiannya. Ingat loh, dia kasih dua. Agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian dengan berangsur-angsur di antara kamu ada yang diwafatkan dan ada pula di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang dahulu telah diketahuinya. Allah. Dia tidak mengetahui sesuatu pun apa yang telah diketahuinya. Tapi, coba tenang-tenang. Tapi kalau begitu, kalau saya nggak bisa ingat apa yang saya lakukan sekarang, saya tidak punya memori itu, nggak mungkin. Karena Allah di surat 2, ayat 25, dia mengatakan bahwa kalau kita dapat surga, bahasanya pinjam surga ya, walaupun saya mengatakan bahwa urusan surga sebetulnya di dunia itu. Kita bisa memilih surga itu. Masih ingat nggak dia merasakan rasa yang sama? Surat 2 ayat 25. Dan sampaikan berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir, sungai-sungai yang ada di dalamnya. Artinya kan bumi nih. Ya. Setiap mereka diberikan rezeki buah-buahan dalam surga yang mereka mengatakan, inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Di sini saya berhenti berpikir. Artinya, ketika kita mendapatkan casing yang sempurna kembali, masih berputar sebetulnya. Kita tidak tahu. Ada dua perspektif di kepala saya adalah, kalau saya menjadi manusia kembali setelah saya sudah selesai dengan tubuh sekarang, apakah saya ketemu ya dengan Allah? Karena kan saya kembali lagi nih di bumi, bermain lagi. Apakah ketika saya mati, tubuh ini, jiwa saya sudah mengetahui kemana arahnya,
Ketika ilmu Allah bukan sesuatu yang gaib. Kemudian ketika saya bertemu dengan Allah, saya mau kemana? Itu nggak dibuka di Quran. Nggak Dia boleh, hanya nggak dikasih. nggak dikasih. Jadi dikasihnya suruh bermain-main aja di bumi ini. Dikembalikan pada kejadiannya pertemuan sperma sama sel telur. Kalau Balik misalnya lagi ke situ. buatannya brengsek gitu kan, emaknya dapat jadi kera sama babi, jadi batu besi, jadi binatang ternak. Nah ini kan semua ayat, bukan saya menjelaskan, cuman mencoba untuk menarik benang merahnya ketika pertanyaannya ini jawabannya apa ya, itu harus dicari dalam Quran. Itu yang mengasikkan buat otak kita berpikir bahwa surat 7 ayat 57 sampai 58 Al-A'raf, balik lagi, dia menjelaskan 57 sebentar ya. 5758 bahwa dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmatnya. Oh tadi sudah nih kayaknya. Hingga apabila angin itu membawa awan mendung, kalau halau ke suatu daerah tandus, dan lain-lain sudah. 58-nya aja. Dan tanah yang baik, tanaman yang tumbuh subur, bla 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 bla. Demikian kami mengulangi tanda-tanda kebesaran bagi orang yang bersyukur. Dia mengulangi tanda-tanda bagi orang yang bersyukur. Jadi, hidup dan mati kita diuji di surat 67 ayat 1 sampai 2 yang di awal tadi untuk supaya kita bersyukur. Surat 2 ayat 56. Bersyukurnya apa? Ternyata Allah nepatin janji. Benar dia. Sekarang kita masih belum bisa mendapatkan janji menjadi kebenaran. Kita lagi belajar janji. Dia menjanjikan, tapi kita masih belum buktikan. Yang membuktikan bagaimana? Harus mati dulu kitanya. Masuk logika itu. Untuk apa? Harus mati. Kesempurnaan kita jiwanya. Dan kita dihidupkan lagi untuk mengatakan bahwa Allah menepati janji. Itu hak yang kita dapat. Cara berpikirnya seperti itu. Sehingga kalau proses kejadian manusia ini memang menjadi permainan hidup karena kita adalah makhluk yang sebaik-baiknya diciptakan, ada persoalan besar ketika tidak bisa melihat itu. Makanya Allah mengatakan bahwa siklus ini bukan sesuatu yang gaib, ilmu Allah bukan mimpi. Surat 17 ayat 60. Dan 4 ayat 1, 2, 3. 17, 60 Al-Isra. Belum kan tadi ya? Belum. Silakan Maya. Dan ingatlah ketika kami wahyukan kepadamu, sesungguhnya ilmu Tuhanmu meliputi segala manusia. Ingat ya bahasanya ini. Dan kami tidak menjadikan mimpi yang telah kami perlihatkan kepadamu, melainkan sebagai ujian bagi manusia. Dan begitu pula pohon kayu yang terkutuk dalam Al-Quran. Nanti satu saat kita bahas soal khuldi. Dan kami menakut-nakuti mereka, dan demikian itu mereka menambah besar kedurhakaannya. Tapi yang mau di-highlight di sini adalah sesungguhnya ilmu Tuhanmu meliputi segala manusia. Jadi manusia brengsek, manusia bagus, manusia yang tidak pakai otak, manusia yang berbuat banyak, manusia yang tidak melakukan apa-apa, termasuk orang gila, itu adalah ilmu Tuhan yang meliputi segala manusia. Baik yang cacat maupun tidak cacat. Dan bukan mimpi. Ya. Oleh karena itu berani untuk buka surat ayat ini terkait, ini sih sama aja, bahasanya aja yang beda. Mau pakai reinkarnasi, mau pakai karma, mau pakai kebangkitan secara Kristiani. Walaupun oleh beberapa ajaran, tetapi
tidak ada ujung awal pangkalnya. Ya. Harus ada sinopsis benang merahnya, begitu Nas. Baik. Dan Maka Ayah, satu lagi, ya. kesimpulannya sebagai penutup, take home message untuk perputaran jiwa, apa yang mesti dipersiapkan dan dipelajarin? Jadi karena ilmunya Allah ini bukan sesuatu yang tidak bisa dipelajari, akan ditutup di surat An-Nisa 123 bahwa Allah mengatakan bukanlah menurut angan-angan kosong. Jadi bagi ahli kitab, barang siapa yang mengerjakan kejahatan niscaya akan diberikan pembalasan dan kejahatan itu, dan dia tidak akan mendapatkan pelindung daripada Allah. Jadi artinya kembali lagi dari konklusinya, ketika manusia diciptakan dengan bentuk yang sebaik-baiknya tapi dikembalikan tempat yang serendah-rendahnya, bahkan seburuk-buruknya, kemudian kita melihat di alam semesta, kita melihat binatang-binatang dan lain-lain, sebetulnya itulah ilmu daripada apa yang Allah, dengan catatan matanya dipakai, telinganya dipakai, hatinya dipakai. Mungkin itu buat hari ini. Untuk Mbak Mentari Loops, kayaknya DM ke Mama Ayah aja ya, karena waktunya sudah habis, karena beliau bertanya, aku pernah di opname lama, kemudian teman-temanku bilang aku pribadi yang berbeda ever since. Padahal aku nggak merasa apa-apa. Apakah itu ada penjelasannya kurang lebih yang kayak tadi gitu ya? Tapi Mbak Mentari Loops ini apa? Lubis nih. Ini tari Gramedia Depok. Oh, nah ya udah, kalau Gramedia Depok mah WA aja, pakai nanya di sini. Langsung telepon Tari. Oke, untuk yang lainnya silakan ya, kalau misalnya ada yang ingin dipertanyakan boleh langsung ke Mama Ayah, DM ke akun beliau, karena beliau yang lebih memahami. Tapi sekali lagi kalau misalnya bedah Quran memang mesti ketemu sih gitu loh. Kalau misalnya ngasih ayat-ayat kayak begini agak repot. Itulah yang Mama Ayah lakukan selama ini. Dan untuk Anda yang memang menginginkan tulisan tangannya Mama Ayah untuk 2S selama bulan Ramadan, obrolan Ramadan ini, pun silahkan DM ke Mama Ayah untuk tahu bagaimana info, bagaimana cara ngedapetinnya. Kami juga nggak tahu punya ide apa. Tapi siapa tahu Anda punya ide gimana caranya tuh. Coba deh nanti dipikirin, soalnya tulisannya kan begini, pasti mumet juga bacanya. Ya. Oke. Jadi sampai besok. Buah Huldi besok loh yang. Oh, buah Huldi besok ya? Oke. Sampai jumpa besok. Dah. Wassalam.